Gempa bumi dengan magnitudo 5,6 melanda wilayah barat daya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Senin siang. Gempa tersebut terkait dengan sesar-sesar lokal yang ada di sekitar pusat gempa. Apakah gempa Cianjur ada kaitannya dengan potensi gempa megatrust di selatan Jawa? Dan bagaimana mitigasi potensi bencana yang harus kita lakukan? Melalui sambungan daring kita tergabung bersama Ibu Fepti Febriani, peneliti dari Media Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN. Selamat siang Ibu Fepti. Assalamualaikum, selamat sehat selalu Ibu Fepti. Iya, selamat siang. Ibu, kami minta dari Anda analisa singkat dari gempa magnitudo 5,6 yang terjadi kemarin di Cianjur. Iya, berdasarkan hasil laporan dari BMKG ya, gempa ini termasuk gempa dangkal dengan kedalaman sekitar 10 km, kemudian terjadi di darat dan magnitudenya lebih dari 5. Jadi potensi kerusakannya cukup besar ya, korban jiwanya cukup banyak, kemudian keruntuhan gedung-gedung di daerah tempat terjadinya gempa cukup besar. Ini ada tidak kaitannya dengan gempa yang terjadi sebelumnya pada 20 November di Pangandaran, Ibu? Iya, yang di Pangandaran itu mungkin tidak terlalu ada hubungannya karena kan yang di Pangandaran kan terdapat di selatan Jawa ya. Hanya mekanismenya adalah zona subduksi. Sedangkan gempa Cianjur ini dia kan terjadi di darat ya. Nah, kemungkinan faktornya adalah sesar lokal. Dari sesar Cimandiri posisinya cukup jauh 9 km. Nah, ini masih dipetakan apakah ada segmen baru dari sesar Cimandiri atau aktivitas lain sesar lokal yang belum diketahui oleh peneliti. Ya, mungkin sebagian warga masyarakat belum mengerti tentang sesar Cimandiri. Bisa Anda gambarkan soal ini? Sesar Cimandiri itu apa? Ya, sesar Cimandiri itu sebuah patahan. Kalau kita mengibaratkan sebuah puzzle seperti ini ya, Mas. Nah, di sini ada pelurusan. Nah, jika beban yang ada di atas puzzle ini sudah melebihi batas kesetimbangannya, dia bisa bergerak. Bergeraknya bisa naik, bisa turun, atau bisa saling bergeser. Nah, inilah yang disebut dengan gempa. Nah, sesar Cimandiri ini kelurusannya mulai dari Teluk Pelabuhan Ratu, melewati Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan menuju ke Padalarang, dekat dengan Bandung. Nah, di sepanjang inilah yang diidentifikasi oleh para peneliti sebagai jalur sesar Cimandiri. Baik, tapi kan sebagian peneliti ini masih menilai, termasuk Anda sendiri menyatakan belum tentu ini berada di patahan atau sesar Cimandiri karena beradanya jaraknya cukup jauh ya, 9 km di sesar Cimandiri. Artinya ini masih dikumpulkan ya analisa dari penyebab gempa yang terjadi kemarin. Belum tentu dari sesar Cimandiri begitu ya Bu Fepti? Iya, karena posisinya cukup jauh ya, sekitar 9 km antara Gunung Gede sama kelurusan sesar Cimandiri. Mungkin juga ada sesar lokal di sekitar sini yang perlu kita teliti lebih lanjut ya. Ini diakibatkan, apakah ini berpengaruh dari musim penghujan yang tengah dialami oleh Indonesia saat ini, selain potensi banjir, longsor, termasuk gempa bumi ya, yang akan ditelanda oleh Indonesia pada saat ini? Iya, Indonesia itu memang rawan bencana gempa. Setiap waktu, setiap hari pasti terjadi gempa di Indonesia. Karena memang posisi tektonik Indonesia itu di antara beberapa lempeng aktif, kemudian di daratan Indonesia mulai dari Sumatera, Jawa, juga ada patahan-patahan yang aktif yang bisa menyebabkan terjadinya gempa. Jadi setiap hari kalau kita memantau BMKG ya, banyak terjadi gempa di seluruh Indonesia mulai dari ujung Pulau Sumatera sampai Papua. Baik, Bu Fepti tadi sempat menyinggung soal Gunung Gede ya. Apakah ini juga artinya aktivitas Gunung Gede Pangrango mempengaruhi dari aktivitas sesar yang berada di sekitar Cianjur ini? Iya, Gunung Gede itu kan salah satu gunung aktif di Indonesia, tetapi sampai dengan pagi ini Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi yang khusus memang mempunyai topoksi mengawasi gunung-gunung aktif di Indonesia menyatakan kondisi Gunung Gede itu masih relatif normal gitu. Jadi memang kita juga belum bisa memutuskan, menyimpulkan nih apakah gempa ini karena aktivitas Gunung Gede atau sesar lokal atau sesar Cimandiri gitu. Karena kalau dari kelurusan sesar Cimandiri posisi gempanya cukup jauh. Tapi kalau aktivitas Gunung Gede sampai dengan pagi ini aktivitasnya masih dinyatakan normal gitu. Jadi masih unknown cause gitu.
Baik, teman-teman kami di lapangan melaporkan hingga pagi ini juga masih terjadi gempa susulan. Artinya memang sesar aktif ini masih berlangsung ya, Bu Fepti hingga sekarang, sehingga harus mitigasi ini dilakukan secepatnya atau mulai dari saat ini ke depannya, sehingga memang kalau untuk gempa susulan potensinya akan semakin banyak atau semakin bagaimana ya Bu Fepti? Iya, hasil laporan BMKG dari pantauan BMKG memang cukup banyak gempa susulannya, tetapi magnitudenya semakin mengecil, kemudian trennya juga semakin berkurang gitu. Kita sama-sama berdoa ya, semoga tidak ada lagi gempa dengan magnitud di atas 5 dan kondisi di Cianjur tetap baik-baik saja gitu, sehingga pemulihan berlangsung lebih cepat gitu ya. Baik, kalau dari pemahaman yang diberikan lembaga Anda seperti apa ya kepada masyarakat agar lebih mengenal potensi gempa yang terjadi karena Indonesia rawan dari bencana. Sejauh ini dari Badan Riset Inovasi Nasional seperti apa untuk memberikan gambaran potensi bencana ini ke masyarakat? Iya, di pusat riset saya, pusat riset kebencanaan geologi, kita juga melakukan dan memetakan bukan hanya bencana gempa, tapi juga tsunami, kemudian tanah longsor. Nah, dari lembaga kita, dari pusat riset kita sudah melakukan beberapa penelitian, kemudian juga bekerja sama dengan beberapa media massa gitu ya. Bagaimana membuat penelitian-penelitian ini bisa difahami dalam bahasa awam dan semoga bisa menjadi cara bagi masyarakat mencari ilmu pengetahuan terkait dengan gempa gitu. Di websitenya BRIN juga ada gitu. Kemudian di beberapa media para peneliti juga aktif menuliskan supaya bisa dipahami dengan bahasa awam. Iya, ini dikembalikan terhadap gempa yang terjadi di Cianjur kemarin. Ini kan disebabkan oleh sesar lokal ya yang Anda katakan tadi. Artinya memang jauh-jauh hari tidak dipersiapkan ya tata ruang, tata kota dari sebuah wilayah termasuk di Cianjur ini. Apakah tidak dipetakan wilayah-wilayah mana yang rawan gempa dan wilayah-wilayah mana saja yang mempunyai sesar aktif? Iya, sebenarnya pusat gempa nasional ya yang dibentuk oleh beberapa lembaga di Indonesia itu sudah mengeluarkan peta rawan bencana di seluruh Indonesia. Nah, ini semoga bisa diadopsi gitu ya oleh pengambil kebijakan yang bertanggung jawab terhadap izin tata ruang supaya bisa saja nanti misalkan ada izin terkait dengan bangunan yang ingin dibangun di daerah rawan gempa itu tidak disetujui gitu. Itu sudah ada, kita pusat gempa nasional sudah mengeluarkan, tinggal will atau keinginan dari pemerintah nih, terutama pemerintah daerah gitu ya, untuk mengadopsi apa yang telah dikeluarkan oleh pusat gempa nasional ini sebagai tataran untuk menjadi kebijakan tata ruang gitu. Itu bisa dilihat di websitenya Kemen-PUPR ya. Ada itu pusat gempa nasional. Artinya kalau berbicara soal Cianjur ini, pemerintah daerah setempat belum bisa memetakan lebih dalam ya potensi likuifasi yang akan bakal terjadi ataupun potensi gempa tektonik yang akan terjadi di wilayah tersebut. Ya, mungkin perlu berkoordinasi bersama BPBD setempat ya, sehingga kedepannya gitu tidak lagi terjadi atau mulai melakukan mendirikan bangunan-bangunan yang relatif tahan gempa. Itu yang bisa kita lakukan ya, karena memang tidak bisa dipungkiri gitu. Seluruh Indonesia itu memang rawan gempa gitu. Bu Fepti, saya minta juga dari Anda bagaimana agar tidak panik dalam situasi gempa yang terjadi, apalagi yang berada di dalam ruangan. Apa yang harus dilakukan bagi masyarakat yang mengalami gempa bumi? Iya. Satu hal yang mungkin perlu kita lakukan mulai dari sekarang adalah bagaimana menginstal pengetahuan alam bawah sadar kita terhadap reaksi tubuh kita ketika gempa terjadi. Pengetahuannya banyak sebenarnya, tapi mungkin proses latihan setiap rutinnya yang belum ada di Indonesia ya. Kalau misalkan sebenarnya kita berada dalam ruangan ketika gempa terjadi, maka yang perlu kita lakukan adalah melindungi kepala. Dengan cara apa? Bersembunyi di bawah meja. Nah, setelah getaran terjadi, baru kita keluar gedung dan menghindari tempat-tempat yang memungkinkan pohon jatuh atau tumbang gitu. Nah, ini yang mungkin memang belum rutin ya dilakukan di beberapa tempat, baik perkantoran, satuan pendidikan, sehingga ketika ada gempa kitanya panik gitu ya, Baik, sejauh ini early warning system sudah berjalan belum di Indonesia, apalagi kalau edukasi soal mitigasi potensi bencana yang ada di tanah air, apalagi khususnya gempa?
proses berjalannya sudah menuju ke sana ya, tapi memang harus koordinasi antara pemerintah daerah yang sergap, yang gercep gitu ya. Jangan mungkin mengandalkan dari pemerintah pusat gitu, karena wilayah Indonesia luas sekali. Nah, bagaimana kemudian pemerintah daerah juga bisa menggandeng beberapa lembaga, kemudian organisasi sosial atau beberapa peneliti untuk melakukan earthquake drilling atau latihan menghadapi gempa gitu. Baik. Lembaga-lembaganya banyak itu. Baik, singkat, ini mungkin terakhir ya Bu ya, saya minta dari Anda gambaran potensi megatrust di selatan Pulau Jawa ini kan menjadi kepanikan juga atau antisipasi tentunya bagi warga masyarakat khususnya berada di selatan Pulau Jawa dan juga potensinya ada di Sumatera. Beri kami gambaran sebenarnya dari potensi megatrust ini, apakah benar-benar terjadi atau kita harus memang siaga untuk segala potensi bencana yang terjadi di tanah air, Bu Fepti? Iya, yang paling penting adalah siaga gitu ya, siaga, karena memang zona subduksi yang menjadi pemicu ya terjadinya megatrust itu memang berada mulai dari ujung Pulau Aceh sepanjang Sumatera, kemudian menuju pantai selatan Jawa dan sampai menuju Indonesia bagian timur. Jadi memang yang pertama jangan panik gitu ya, panik, dan kemudian kita memang harus siap. Bencana itu mungkin terjadi entah kapan, jam berapa kekuatannya kita juga belum tahu gitu. Nah, ini yang penting adalah tadi bagaimana kita mempersiapkan diri kita bersama-sama sehingga ketika misalkan memang terjadi gempa gitu ya, kita sudah siap dengan pengetahuan alam bawah sadar kita supaya tidak lagi banyak makan korban jiwa gitu. Baik, artinya Anda mengamini ya bakal ada potensi megatrust di selatan Pulau Jawa atau seperti apa analisa Anda di BRIN? Iya, potensinya memang ada gitu. Para peneliti rekan kita dari ITB juga sudah memunculkan dalam beberapa publikasi internasional mereka gitu, dan memang juga tidak dipungkiri kegiatan aktivitas di selatan Jawa juga semakin meningkat ya. Jadi bagaimana kita dari diri kita sendiri mempersiapkan diri kita untuk siap ketika misalkan bencana itu terjadi. Kita berdoa tidak gitu ya, kita berdoa tidak. Tapi bagaimanapun memang kita perlu tahu gitu, Indonesia itu memang daerah rawan gempa. Gitu. Baik, Indonesia rawan terhadap beberapa bencana yang ada di tanah air, tidak hanya gempa, banjir, longsor, puting beliung, pohon tumbang dan segala macamnya. Ini harus menjadi alarm buat kita tetap waspada dimanapun itu berada. Terima kasih atas bincangnya pada siang ini Ibu Fepti Febriani, peneliti dari Madya Pusat Riset Kebencanaan Geologi, Badan Riset Inovasi Nasional Indonesia. Terima kasih Bu Fepti, selamat siang. Assalamualaikum. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.